NBC tayangkan gambar tidak pantas selama upacara pembukaan Olimpiade Tokyo 2020, minta maaf kepada pemirsa yang tersinggung di seluruh dunia. Saluran siaran Korea Selatan, NBC, menerima reaksi keras setelah penggunaan gambar yang tidak pantas selama upacara pembukaan Olimpiade Tokyo 2020 dirayakan pada 2021 setelah ditunda karena wabah COVID-19 di seluruh dunia. Saat memperkenalkan para atlet yang berpartisipasi, NBC menampilkan serangkaian gambar diasumsikan terkait dengan negara yang mereka wakili. Misalnya, saat memperkenalkan atlet Norwegia, NBC menampilkan serangkaian gambar yang menunjukkan peta Norwegia, Kepulauan Lofoten, olahraga ski lintas alam, dan salmon Arktik. Kritik itu muncul ketika NBC menayangkan gambar Chernobyl untuk Ukraina, dan terus meningkat saat saluran terus menayangkan gambar Bitcoin untuk El Salvador, dan gambar protes yang sedang berlangsung di Haiti. Selain gambar yang tidak pantas, NBC juga menyertakan frasa pendek yang sejak itu dianggap tidak sensitif oleh pemirsa. Uraian tentang negara-negara ini tidak hanya mencakup perjuangan politik, tetapi juga informasi yang tampaknya tidak terkait dan salah seperti PDB dan persentase vaksinasi COVID-19. Contohnya adalah Republik Kepulauan Marshall, terdiri dari 1.200 lebih pulau, pernah mengikuti situs uji coba nuklir untuk Amerika Serikat. Status vaksinasi COVID-19 28,9%, tulis NBC. Seorang netizen berseru, apa alasan NBC menyoroti perjuangan politik negara-negara ini ketika Olimpiade seharusnya menyatukan dunia dalam sportivitas dan bekerja menuju perdamaian dunia? Saat siaran real-time memicu panas online, NBC menyertakan permintaan maaf singkat di akhir liputan. Para wartawan meminta maaf kepada pemirsa dan negara yang telah mereka sakiti atas nama saluran tersebut. Dalam liputan upacara pembukaan hari ini, kami menggunakan gambar yang tidak pantas untuk memperkenalkan atlet yang mewakili negara seperti Ukraina dan Haiti. Kami juga menggunakan teks yang tidak pantas untuk menyoroti beberapa negara lain. Kami meminta maaf kepada pemirsa dan orang-orang Ukraina dan negara-negara lain, kata NBC. Meskipun telah meminta maaf, NBC terus menerima kritik nasional dan internasional. Di Korea, sebuah petisi Blue House telah dibuat untuk menuntut tindakan terhadap eksekutif NBC yang menyetujui kekejaman yang ditayangkan. Netizen menulis, siapapun yang menghasilkan itu dan menyetujuinya harus dipecat. Para eksekutif harus bertanggung jawab untuk ini, dan yang lain menulis, minta maaf dalam bahasa Inggris melalui platform resmi Anda. Meminta maaf dalam bahasa Korea tidak akan berhasil karena pemirsa yang tersinggung dari negara-negara itu tidak akan mengerti. Yang kedua, mantan anggota ILOV, Shin Min-a, memenangkan gugatan intimidasi terhadap Botopass. Gugatan WKSN terhadap Shin Min-a baru-baru ini dibatalkan. Shin Min-a adalah mantan anggota girl group ILOV dari perusahaan WKSN. Dia sebelumnya mengklaim bahwa beberapa anggota kelompok ILOV menggertaknya. Dia bahkan mencoba untuk mengambil nyawanya sendiri, tetapi untungnya diselamatkan oleh seorang petugas. Choi Siang, Seohyun, dan Jiwon yang dituduh menindas mantan rekan satu grupnya Shin Min-a telah terungkap. Video tersebut pada dasarnya adalah staf perusahaan yang mengatakan bahwa Mina melanggar aturan kontrak dan dia harus bertanggung jawab atas resiko di masa depan. WKSN mengklaim bahwa Shin Min-a berbohong tentang bullying dan bahkan mencoba untuk menuntutnya. 3 anggota ILOV, Choi Siang, Seohyun, dan Jiwon memulai debutnya di grup baru WKSN Botopass pada akhir tahun 2020. Ketika Min-a mengungkapkan berita bullying, perusahaan mencoba banyak hal untuk menghentikannya, termasuk berkomentar kata-kata makian di postingan Instagramnya dan meminta untuk merahasiakannya. Mereka juga mengklaim bahwa dia menderita mitomania dan karena itu mereka memutuskan untuk mengambil tindakan hukum. Akun resmi ILOV mengomentari postingan Mina dengan mengatakan kata-kata yang merupakan bahasa gaul Korea yang pada dasarnya seperti bullshit atau omong kosong dan menyebutnya pembohong. Setelah beberapa bulan, sebuah kesimpulan telah dibuat oleh kantor polisi. Min-a tidak bersalah dan tuduhan telah dijatuhkan padanya. Dia segera pergi ke Instagram dengan foto dan keterangan. Halo, saya Shin Min-a. 1 tahun sudah berlalu. Saya menunggu hari berikutnya untuk menulis ini. Saya mendengar hasil dan kaki saya lemah dan saya tidak bisa berhenti menangis. Terima kasih telah memberi kekuatan. Terima kasih telah berdiri di sampingku selama masa-masa sulit dan intimidasi.
Terima kasih telah mempercayai saya dan menyemangati saya. Saya sangat berterima kasih. Yang ketiga, situs web tempat fans dapat belajar dengan idola K-pop favorit mereka menjadi viral. Para penggemar di seluruh dunia kini dapat ditemani oleh idola K-pop favorit mereka saat belajar di rumah. Sebuah situs web bernama LiveAd menawarkan ruang virtual yang dipenuhi dengan video pemandangan yang menenangkan, pemandangan yang tenang, dan idola K-pop. Tab Celebrity menampilkan rekaman streaming langsung berbagai idola dalam format panggilan Zoom, mensimulasikan sesi belajar online dengan teman-teman. Beberapa artis yang dapat ditemukan penggemar melalui LiveAd termasuk Rose Blackpink, Doyoung NCT, dan grup lengkap seperti Tomorrow by Together dan Stray Kids. Akun TikTok LiveAd memposting video awal bulan ini tentang fitur tersebut, dan mereka telah mengumpulkan lebih dari 1 juta tampilan. Streaming langsung BTS di format agar terlihat seperti obrolan video. Tagar #LiveAd di TikTok memiliki lebih dari 5 juta video di bawahnya, penuh dengan penggemar K-pop yang menggunakan situs web untuk membantu mereka saat belajar atau melakukan tugas lain. Yang keempat, Yua Oh My Girl berbagi bahwa hantu terus tinggal di perusahaannya, bahkan setelah mereka pindah lokasi. Penggemar Oh My Girl mungkin sudah tahu tentang hantu terkenal yang bersembunyi di balik dinding WM Entertainment. Tetapi Yua baru-baru ini meluangkan waktu untuk menceritakan kisah lengkapnya. Anggota Oh My Girl muncul sebagai tamu di MBC Late Night Ghost Talk, di mana dia berbagi detail tentang hantu WM Entertainment yang terkenal. Yua langsung masuk ke cerita tanpa ragu-ragu dengan berbagi bahwa hantu telah bersama mereka sejak hari-hari mereka sebagai label yang lebih kecil. Pertama, ada hantu yang tinggal di perusahaan kami. Label kami tumbuh sedikit, tapi sebelum itu kami berada di gedung yang lebih kecil di Bongbidong, kata Yua. Anggota Oh My Girl ini kemudian membagikan ciri-ciri fisik hantu tersebut, mengungkapkan seperti apa penampilannya. Yua mengatakan, dia memiliki rambut pendek seperti Kim Suk Seon. Dia adalah perempuan yang sangat kecil, kata Yua. Yua mengaku selama ceritanya bahwa bukan hanya Oh My Girl yang bertemu dengan hantu perempuan kecil, tapi rekan satu labelnya, B1A4, juga bertemu dengan hantu itu. B1A4 Seon juga telah melihat hantu anak ini berkali-kali, kata Yua. Anggota girl group itu kemudian menyelami detail cerita yang rumit. Saat Yua mengungkapkan bahwa hantu itu hampir selalu ada di ruang latihan mereka, Yua mengatakan, dia selalu ada di ruang latihan kami. Disinilah Yua berbagi bahwa sesama anggota Oh My Girl, Mimi, bertemu hantu secara pribadi saat berlatih suatu malam. Yua mengatakan, selama hari-hari pelatihan kami, salah satu anggota kami, Mimi, tinggal untuk berlatih menari di kamar karena dia ingin debut. Di ruang latihan kami memiliki 2 pintu di bagian belakang, kata Yua. Selama waktu Mimi sendirian di ruang latihan, dia secara pribadi bertemu dengan hantu anak itu. Mimi melihat sebuah tangan menembus salah satu pintu ruangan yang tertutup saat latihan menari. Dia mengatakan bahwa dia melihat sebuah lengan melalui pintu. Semua pintu tertutup, tapi ada lengan. Dia takut, jadi dia memutuskan untuk membuka pintu. Tetapi ketika dia melakukannya, tidak ada seorang pun di sana, kata Yua. Yua melanjutkan kisahnya dengan mengungkapkan akhirnya WM Entertainment memindahkan markas mereka ke gedung yang lebih besar, tapi hantu itu mengikuti mereka di sana. B1A4 Seon dan kami semua bekerja sangat keras sehingga kami bisa pindah ke Mangwon-dong, tapi hantu itu mengikuti kami ke sana, kata Yua. Anggota Oh My Girl mengungkapkan bahwa menurut mitos, hantu cenderung mengikuti pemilik mereka. Karena itu, hantu anak-anak terlihat bersembunyi di sekitar gedung baru WM Entertainment. Yua mengatakan, salah satu anggota kami, Seung-hee, dapat melihat hantu dengan sangat baik. Dia memberitahu kami bahwa hantu berambut pendek itu masih bersama kami. Dia memberitahu kami bahwa dia melihatnya berjalan melintasi lobi di lantai 3 dan lantai 5, kata Yua. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.